Baik pemirsa, jika melihat mengguritanya bisnis online, maka juga kita akan melihat tiga ini faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Nah, yang pertama adalah pengembang. Pengembang judi online ini biasanya kemudian merupakan sekelompok orang yang membentuk perusahaan yang menyiapkan juga segala infrastruktur terkait judi online. Baik dari konten judi online, kemudian juga sistemnya, hingga infrastruktur seperti server, kemudian lalu lintas data dan teknologi pendukung lainnya. Sambil kami juga tayangkan kepada Anda, seperti inilah ekosistem judi online. Kami memang memilih untuk bisa menampilkan seluk-beluk mengenai judi online, termasuk juga nanti kita akan bahas seperti apa bentuk judi konvensional yang ada di tanah air pada masa lalu. Dan untuk bisa memberikan pandangan lebih lanjut juga mengenai hal ini, termasuk juga penelusurannya, ada Mas Muammar MK selaku pengamat gaya hidup yang juga menulis Jakarta Undercover. Selamat malam Mas MK. Selamat malam, ketemu lagi Mas MK. Kali ini kita bicarakan masalah judi. Nah, ini pihak ekosistem judi online. Karena kan sekarang banyak nih lagi ramai Mas MK masalah judi online, dan yang digayat itu adalah para selebgram, para artis untuk bisa mempromosikan ini Mas MK. Ini mah sudah lama sebenarnya, bahwa kita menyebutnya judi online itu kan ada dua sebenarnya. Ada yang pure dia berdiri sendiri sebagai kayak slot gitu ya, permainan-permainan, dan itu berdiri sendiri. Yang kedua ada kemudian judi online yang dikemas masuk dalam sistem sebuah platform. Ada itu. Jadi misalnya gini, kalau yang kebanyakan kita temuin sekarang ini adalah rata-rata kan mereka punya kanalnya jelas, terus kemudian mereka punya server, kebanyakan kalau nggak di Kamboja itu di Filipina. Ya, karena kalau servernya dari kita langsung kan pasti kena ban duluan. Ya, betul. Jadi dan ini jumlahnya banyak banget, walaupun yang populer ada beberapa ya tadi. Mati Misalnya, satu tumbuh 1000 kalau saya bisa bilang, ya kan? Iya, karena ternyata jalan tikusnya mereka lebih jago gitu. Jadi bisa setiap saat diganti label gitu, dan kebanyakan misalnya dari sisi promosi kan mereka door to door. Door to dooran tuh ke ranah-ranah misalnya langsung dari mulai SMS langsung direct ke pelanggan melalui WhatsApp, ya fitur-fitur itu, dan Telegram. Mereka udah sampai ke situ ranahnya. Jadi kalau di media sosial kan riskan kan, karena itu pasti ke-track secara alur kan gitu. Dan kedua misalnya alur promosi yang mereka pakai adalah menggunakan misalnya jasa-jasa situs film yang menggunakan jalan tikus. Kita pernah bahas kemarin situs film yang lewat jalan tikus, kemudian dia punya beberapa tema yang isinya adalah video dewasa, tapi di sisi lain juga mereka rata-rata menerima iklan dari layanan judi online. Nah, itu dan dia. Itu besar sekali jumlahnya. Jadi itu iklannya tuh bisa sangat bombastis karena memang dia bisa memenuhi laman kanal depan situs ini gitu. Betul. Sambil kita lihat juga Mas MK di layar kaca, seperti inilah penampakan dari permainan judi online yang memang saat ini menjamur. Kalau Mas MK mengatakan juga sebenarnya sudah lama dan mereka terus berkembang. Bagaimana caranya untuk bisa mempromosikan hal ini? Nah, ini yang mungkin bisa Anda lihat. Tadi kami juga sampai pada bagaimana sebenarnya ekosistem judi online ini. Sudah ada penyedia servernya, kemudian juga tadi dikatakan oleh Mas MK bahkan juga dari luar negeri, bukan di Indonesia gitu, untuk bisa menghindari ban. Nah, ini kita juga lihat seperti inilah permainannya, Mas MK. Kan ketika para selebriti ini dimintai untuk bisa memberikan sponsor mengiklankan, mereka kebanyakan alasannya adalah saya nggak tahu loh kalau itu game judi online. Bener nggak gitu kira-kira? Atau mereka hanya berdalih saja? Mungkin memang beberapa nggak tahu, karena memang misalnya gini kan, cara mereka berpromosi kan biasa lewat agensi kan. Mereka tidak direct langsung ke aplikasinya ini, langsung ke judinya ini. Jadi mereka akan nyewa jasa advertising sendiri, dan itu biasanya prolognya panjang. Jadi mereka ya dengan segala macam narasi lah gitu. Kemudian ada mungkin beberapa yang memang nggak tahu mungkin. Beberapa yang nggak tahu. Tapi mungkin ada beberapa yang tahu. Misalnya kebanyakan misalnya kalau kita perhatiin di medsos itu yang paling sekarang banyak mengiklankan judi-judi online adalah sebenarnya selebgram. Seperti mungkin ini kita lihat juga influencer ditangkap gara-gara mempromosikan judi online. Ada Ara Mudrika ditangkap di Bogor. Nah, tugasnya mempromosikan situs judi online di media sosial. Honornya 7 juta per bulan. Itu bergantung apa kalau menurut Mas MK honornya? Karena beda-beda kan setiap biasanya rata-rata mereka kan berdasarkan ada paket kan. Jadi ada paket itu misalnya ini terimanya per sebulan berapa, paket itu kan paket per 3 bulan atau per 6 bulan gitu. Atau emang ada beberapa yang hitungannya itu putus. Misalnya untuk satu kali di feed,
terus berapa kali di story misalnya gitu. Oh, Ada oke. semacam itu. Jadi tapi kebanyakan kalau rata-rata selebgram yang secara apa ya dilihat dari jumlah followernya itu mungkin ya nggak sampai jutaan ya, mungkin puluhan ribu sampai ratusan ribu. Ya itu tergantung tadi. Biasanya mereka terima paket yang udah jadi sebulan, 2 bulan, 3 bulan seperti itu. Rata-rata seperti itu. Dan konon kabarnya, karena juga saya pernah mendapat tawaran sebenarnya, ditawarin gimana nih kalau terima. Waduh, gue bilang ini pasti repot urusannya gitu. Tapi karena mereka memang sebenarnya mereka lebih suka menggunakan jasa selebgram dalam jumlah yang masif daripada memakai satu selebritas punya nama yang populer itu, tapi cuma satu atau dua. Nanti mungkin Mas MK lebih lanjut bisa lihat lagi kenapa kemudian pilihannya seperti itu, menyasar cara melalui selebgram untuk bisa mempromosikan. Ini kita lihat yang kedua, yang juga ditangkap gara-gara mempromosikan promosi judi online. Ada namanya Areta Febiola, ditangkap oleh Satreskrim Polrestabes Bandung dan memang mempromosikan situs judi online melalui media sosialnya. Ini juga Denny Sukirno, kemudian juga honornya bisa Anda lihat 5 juta sampai 10 juta per bulan. Nah ini mungkin untuk para selebgram tersebut dinilai cukup menggiurkan, cukup menggoda. Begitu Mas MK? Jadi gini, ada namanya sistem progresif. Jadi gini, kalau misalnya sebulan dia misalnya udah paket sebulan nih, terus ada kan orang bisa dari clickbait kan. Jadi kalau dia klik dari misalnya dari sebulan itu dia si judi online ini beriklan ke salah satu selebgram, kemudian ternyata dia bisa menggait sekian pelanggan, itu ada bonus progresif namanya. Jadi seperti itu. Nah kalau menggunakan jasa beberapa selebritas yang punya, maksudnya yang punya nama kelas atas gitu kan, itu tadi kemungkinannya emang benar-benar mereka nggak tahu. Karena iming-imingnya biasa gede kan gitu bayarannya gede sekali, mereka berani bayar mahal kan gitu. Kalau sekelas selebgram dengan follower puluhan ribu aja mereka berani 7 juta per bulan misalnya gitu. Apalagi kemudian apalagi yang untuk artis selebritas besar. yang skalanya adalah papan atas misalnya gitu, dengan follower yang jutaan gitu. Tapi Mas MK mengatakan, tapi sebelum Mas MK mengatakan lebih lanjut, kita juga lihat ini ada Solivina Nazila, kemudian juga mempromosikan judi online di media sosial 4,5 juta per bulan. Anda bisa melihat bagaimana variasi angka yang didapatkan penghasilan oleh para selebgram ini. Ini selebgram asal Kabupaten Bandung dan pengikutnya adalah 68.000 followers di media sosial. Mas MK mengatakan mereka itu lebih memilih selebgram ini banyak daripada kemudian di-endorse oleh satu atau mengendorse satu. Tapi nanti sebelumnya kita juga akan lihat bahwa Slovina ini yang mempromosikan situs judi online dengan foto dirinya yang berpose dengan menggunakan pakaian dalam bertuliskan situs judi online. Nah ini caranya untuk bisa mendapatkan followers atau juga menarik perhatian. Terdapat situs judi online yang dipromosikan sejak 2022 lalu dan Solivina pun mendapatkan bayaran 4,5 juta rupiah per bulannya. Mas MK, kenapa seperti ini lebih banyak dipilih dibandingkan satu artis yang besar? Karena gini, kenapa? Karena dia maksudnya gini, dengan jumlah misalnya dana promosinya tersebut lah misalnya ketemu angka 500 juta gitu. Daripada hanya kebagi untuk 5 selebritas papan atas, ngapain? Mendingan dia bagi banyak untuk selebgram dengan follower bervariasi gitu ya. Mungkin antara 50.000, 100.000 kan itu beda-beda bayarannya kan. 100.000 ke atas yang biasanya sih di bawah 1 juta biasa kebanyakan. Tapi jumlahnya masif gitu. Itu yang pertama. Keuntungan yang kedua adalah para selebgram ini biasanya punya tema-tema atau kreasi tersendiri gitu untuk mempromosikan tempat judi online ini. Karena begitu banyak yang clickbait dan pelanggan baru bertambah, dia menerima bonus progresif. Misalnya banyak sekali selebgram itu berani berpose sangat sensual gitu, dengan bahasa juga yang sangat menggelitik gitu. Itu yang memancing begitu kan? Bahasa yang memancing. Padahal begitu diklik itu adalah situs judi online. Nah itu juga kita lihat, ini Fardean Paleka yang ditangkap oleh Polda Jabar, kemudian juga mempromosikannya di situs judi di YouTube dan juga Facebook. Nah ini honornya yang luar biasa sekali, sampai 600 juta rupiah. Karena ini kalau istilahnya beli paketan. Jadi misalnya kan gini, biasanya kalau paket di YouTube itu, apalagi kalau subscribernya besar, itu kan biasanya belinya langsung per episode kan gitu. Misalnya untuk satu tayangan udah built-in misalnya di dalam itu misalnya nilainya 50 juta untuk satu tayangan misalnya gitu. Bonus yang lainnya misalnya dia punya medsos apa lagi gitu. Jadi hitungannya ini paket gelondongan gitu, dari mulai kalau ada Instagram, kalau punya Twitter, kalau punya fanbase di Telegram atau di
mana di WhatsApp, Iya. masuk di dalamnya, Disebarkan termasuk juga. juga akhirnya di YouTube. Gitu. Oke, nah ini Ferdian Paleka memang kembali harus berurusan dengan hukum usai mempromosikan 2 situs judi di kanal YouTube dan Facebook miliknya sejak Maret 2023. Dan tidak tanggung-tanggung keuntungan yang diraupnya dari 2 situs ini mencapai 600 juta rupiah. Anda bisa saksikan polisi bagaimana sudah menyita sejumlah barang bukti termasuk melakukan pengejaran terhadap pihak yang memberikan pekerjaan promosi kepada Ferdian Paleka. Ya, ini kita lihat barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian dan juga bagaimana Ferdian Paleka tetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Selanjutnya kita juga akan lihat bagaimana perputaran uang yang terjadi dalam bisnis judi ini, terutama bisnis judi online yang kita soroti pada malam hari ini. Kita akan lihat data dan fakta berikutnya. Nah ini, putaran uang judi online 57 triliun 2021, kemudian setahun berikutnya meningkatnya sangat luar biasa, Mas MK, menjadi 81 triliun rupiah. Kemudian juga kita akan lihat bagaimana adakah data terbaru, tapi setidaknya kita berangkat dari 2 tahun terakhir ini saja. 57 ke 81. Nah ini transaksi terindikasi judi, ada 3.400 laporan. Kemudian tahun berikutnya juga meningkat sampai 3 kali lipat, bahkan hampir 4 kali lipat, 11.222 laporan. Mas MK. Ada survei lagi kan bahwa nomor Indonesia menempati peringkat nomor 1 dunia dengan pelanggan judi online terbanyak kan. Dan itu kalau perbandingannya dibanding negara-negara yang lain itu jauh sekali. Jadi kalau kisaran misalnya 90% gitu ditempati oleh Indonesia, urutan kedua itu mungkin hanya 30 sampai 40%-nya gitu. Baik. Jadi besar sekali para pengguna judi online. Makanya jangan heran kalau seringkali ada terima kasus yang kemudian ada yang rela, bahkan ada misalnya itu kan pegawai bank nilep duit nasabah habis buat judi online. Ada kan banyak kasus terjadi seperti itu. Ada yang bunuh istrinya gara-gara apa? Juga gara-gara judi online misalnya seperti itu. Baik. Nah, ini sih mengkhawatirkan karena kita menjadi kayak semacam sarang judi online terbesar di dunia gitu. Tapi kitanya nggak dapat apa-apa. Negara tidak dapat apa-apa. Negara tidak dapat apa-apa. Ini kita lihat juga, Mas MK, sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai itu. Negara melegalkan judi online di Inggris, pendapatannya sampai seperti itu, Australia, kemudian juga dan negara-negara lainnya. Ini adalah yang didapatkan oleh negara tersebut dengan melegalkan judi online. Indonesia? Nah ini seperti sebuah simalakama sebenarnya. Kalau dilegalkan dengan misalnya dipajekin gitu, berarti kita melawan undang-undang. Ya. Tapi kalau dibiarin, kenyataannya adalah dari dulu sampai sekarang ini tetap ada. Dan transaksi kalau tadi tahun 2002 itu 81 triliun, berapa tuh uang negara yang kemudian ya itu artinya kalau itu kan uang orang Indonesia gitu ya, habis di judi online. Transaksinya sebesar itu, sementara negara tidak dapat apa-apa. Makanya sempat ada wacana kan gitu yang digaungkan Menkominfo kalau nggak salah ya, untuk apakah mungkin kalau judi ini kemudian dilegalkan, karena memang tapi tadi resikonya kayak seperti buah simalakama gitu. Kalau gitu memang situasinya serba susah. Serba salah, sama kayak prostitusi kan sebenarnya. Itu pendapatannya sebenarnya juga hampir mirip-mirip, beda-beda tipis. Kalau kita hitung pukul rata gitu dalam setahun, dia dari prostitusi itu dari segala kelasnya bisa mencapai 25 triliun sampai 30 triliun dalam setahun. Iya, Mas MK, terima kasih sudah bersama kami memberikan keterangan mengenai judi online yang sedang merebak ini. Tapi yang pasti pemirsa, setelah jeda Anda juga bisa menyaksikan Perempuan Bicara yang mengangkat tema mengenai produksi film porno yang kita juga bahas beberapa pekan terakhir ini. Dan terakhir juga selamat malam, kita akan kembali lagi esok 18.30 Indonesia Barat. Saya Putri Villa pamit, selamat malam, sampai jumpa.